Em, Apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan bagi saudara semua, saya kasih judul Abundant Relationship. Suatu relationship, suatu hubungan yang berkelimpahan. Sebelum saya sampai ke topik itu, izinkan saya sampaikan beberapa pokok pikiran, beberapa poin-poin yang nanti akan menolong kita semua untuk sampai kepada poin yang akan saya sampaikan. Poin saya yang pertama adalah tentang apa yang sering sekali diperkatakan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, yaitu tentang hadirat Tuhan, the presence of God. Sering sekali diperkatakan gini, bahwa di dalam hadiratnya ada damai sejahtera. Amin. Di dalam hadiratnya ada sukacita, ada jawaban, ada kesembuhan, ada jalan keluar. Dan ada banyak hal yang kita sering perkatakan. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, sukacita, jawaban, kesembuhan, jalan keluar. Nah, tetapi yang menggelitik pikiran saya adalah kenapa seringkali kita tidak mendapatkannya. Kalau di dalam hadirat Tuhan ada itu semua, kenapa seringkali kita melihat seolah-olah kita tidak mendapatkannya? Bukankah Dia Tuhan yang omnipresent? Jadi Dia maha hadir, Dia hadir di mana-mana. Tuhan hadir di sini, betul? Tuhan hadir di tempat ini, dan Dia present everywhere at the same time. Dia ada hadir di mana-mana pada saat yang bersamaan. Sebab Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Tapi saya akan mulai dengan statement ini. But just because He is present in our life, does not mean we are in His presence. Hanya karena Dia hadir, tidak berarti kita ada di dalam hadiratnya. Tuhan hadir di tempat ini. Ya dan amin. Sebab Tuhan maha hadir. Berapa saudara percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini? Tuhan hadir. Tetapi kalau di dalam hadiratnya ada damai sejahtera, sukacita, ada kesembuhan, ada jawaban. Mari kita lihat cerita ini. Cerita tentang yang kita kenal semua, cerita tentang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Lukas 8 ayat ke-43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dari perikop lain bilang, asal ku jamah jumbai jubahnya, tentulah aku akan sembuh, kata dia. Dan dia berjalan maju untuk menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena nggak ada yang ngaku, tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, halo, dia bilang, come on Jesus, dia bilang. Orang banyak berkerumun mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Saudara perhatikan. Orang puluhan kalau nggak ratusan, betul nggak? Berdesak-desakan. Yesus hadir di kalangan ratusan itu. Tapi cuma satu orang yang masuk ke dalam hadiratnya. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dicatat bahwa wanita ini mengalami kesembuhan. Atau kalau saya pakai bahasa sehari-hari, Petrus seolah-olah jawab gini, Guru, bukankah engkau hadir di tengah banyak orang? Jadi ya tentu saja semua orang bisa menjamah engkau. Tapi jawaban Yesus adalah, ada seseorang yang masuk ke dalam hadiratku. Saudara mengerti apa yang sedang saya sampaikan? Yesus hadir di depan banyak orang, tapi ada satu orang yang masuk ke dalam hadiratnya. Atau dalam bahasa lain, ada seorang yang
mencoba to have relationship with me, Yesus bilang. Yang lain cuman to be near me. Aku hadir. Everyone just wanna be near me. But there is one wanna be having relationship with me. Semua orang melihat aku hadir, tapi ada satu orang masuk di dalam hadiratku. Karena Tuhan hadir tanpa syarat. He is present unconditionally. Tetapi to be in His presence has to be intentionally. Kita mesti punya niat, punya usaha untuk masuk di dalam hadiratnya. Tuhan hadir tanpa syarat, tetapi untuk masuk di dalam hadiratnya kita perlu untuk punya niat. Nah, masuk di dalam hadiratnya adalah usaha kita untuk punya relationship dengan Tuhan. Amin. Masuk di dalam hadirat Tuhan adalah usaha kita untuk memiliki relationship dengan Tuhan. Nah, ini poin pertama yang ingin saya taruh dulu. Just because He is present does not mean you are in His presence. Being in His presence adalah usaha kita untuk having relationship sama Tuhan. Oke? Nah, sekarang poin yang kedua. Saya akan taruh poin demi poin untuk nanti terakhir saya akan masuk dalam poin yang ingin saya sampaikan buat saudara. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Betul? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah kasih. Jadi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. In the image of God. And God is love. Jadi kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan kasih itu sendiri. Jadi kita ini diciptakan in the image of love. Bukan hanya in the image of, tapi also as the image of love. Jadi kita ini, saudara dan saya adalah kasih itu sendiri. Nah, this is who we are. Kita adalah kasih. Katakan sama sebelahmu, kamu itu kasih. Sebab kita semua diciptakan di dalam image-nya Tuhan yang adalah kasih. Jadi kita ini diciptakan di dalam image-nya kasih. Jadi kita ini adalah kasih itu sendiri. 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar. Halo. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya tidak cemburu. Ya tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Ya tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. This is who we are. This is who we are. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat ke-8 menuliskan, kasih tidak berkesudahan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, love never fail. That is who we are. Kita ini diciptakan di dalam image that is never fail. Kasih tidak pernah gagal. Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih tidak pernah gagal. Nah, hanya karena Tuhan hadir, tidak berarti kita ada dalam hadiratnya. Kalau kita masuk di dalam hadiratnya, kita sedang membangun relationship sama Tuhan. Nah kalau kita mau membangun relationship sama Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat ke-8 menuliskan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau dia mau punya relationship sama Tuhan, kalau kita mau punya relationship sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengasihi. One that cannot love, cannot have relationship with God. Jadi kalau kita mau ingin punya hubungan dengan Tuhan, kita perlu untuk
mengasihi. One need to love. To be in relationship with God, one must love. Ini poin saya yang nomor 2. Okay? Just because He is present does not mean you are in His presence. Tuhan hadir, belum tentu kita di dalam hadiratnya. Berusaha untuk masuk di dalam hadiratnya adalah usaha kita untuk punya hubungan sama Tuhan. Kalau kita mau punya hubungan sama Tuhan, kita harus mengasihi. Sebab Tuhan adalah kasih dan kita diciptakan di dalam gambaran kasih. Jadi saudara dan saya adalah kasih itu sendiri. Sebab kita diciptakan di dalam image-nya kasih. Poin yang ketiga, dasar yang ketiga ingin saya taruh dulu. Untuk segala sesuatu ada harganya. There is no such thing called free lunch. Untuk segala sesuatu ada harganya. Keselamatan saudara pun ada harganya. Buat kita gratis. Tapi kan ada yang bayar. Betul? Keselamatan saudara dan saya memang gratis kita terimanya. Tetapi ada harganya. Karena ada yang bayar. Apapun yang saudara terima gratis, pasti ada yang bayar. Ada yang bayarin, sehingga saudara terima cuma-cuma. Nah, demikian juga dalam relationship. Selalu ada, relationship is a connection. Selalu ada connection cost. Buat saudara yang punya anak, lalu kasih HP sama anaknya, buat anak saudara, telepon gratis, tinggal pakai. Ya karena papanya yang bayar. Halo? Tinggal pakai, tinggal telepon. Karena papanya yang bayar. Jadi selalu ada harganya. Nah, selalu ada connection cost, connection effort, connection price yang harus dibayar oleh dua belah pihak kalau mau punya relationship. Selalu ada harga yang harus dibayar oleh kedua belah pihak kalau mau ada relationship. Baik itu suami istri, nggak bisa suaminya doang yang bayar atau istrinya doang yang bayar. Dua-duanya harus bayar. Baik itu orang tua sama anak, atasan sama bawahan, sesama kolega di kantor, pastor sama jemaatnya, produsen dengan konsumen. Selalu ada harga yang harus dibayar supaya relationship ini bisa terjadi. Nah, Tuhan yang adalah kasih, kita semua diciptakan di dalam gambaran kasih, untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan dan kita bisa berhubungan dengan sesama, tentunya ada harga yang harus dibayar. Namanya kasih itu sendiri. Karena Tuhan adalah kasih, saudara dan saya diciptakan di dalam image-nya kasih, so the currency to pay each other dan bayar sama Tuhan supaya kita bisa punya relationship, namanya adalah kasih itu sendiri. Jadi harus ada harga yang dibayar, namanya kasih. Jadi supaya kita bisa punya relationship, ada harga yang harus dibayar, namanya kasih. Nah, berdasarkan 3 poin pemikiran ini, saya mau ajak saudara baca Markus 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Dia mau tanya, hukum mana yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gak ada yang lebih penting, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini.
Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar kata-katamu itu. Bahwa dia itu Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saya bisa cerita panjang lebar saudara soal ini. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tapi itu buat lain kali. My point adalah Yesus bilang ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap pengertianmu. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti kamu mengasihi diri sendiri. Ini dua hukum yang terutama. Tidak ada yang lebih utama dari ini. Jadi Tuhan lagi bilang ini, kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Sedangkan kasih tadi adalah alat bayar untuk yang namanya relationship. Jadi dalam konteksnya relationship, firman Tuhan ini dua hal yang terutama adalah dia lagi bilang, be in relationship with God. Poin yang kedua adalah be in relationship with others. Itulah hukum yang terutama. Nggak ada yang lebih utama daripada dua hukum ini dia bilang. Karena waktu dia bilang kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Kasih itu adalah harga yang kita bayar kalau kita mau ada di dalam relationship-nya Tuhan. Kalau kita mengejar hadirat Tuhan, bukan cuma mengejar tempat di mana dia hadir, itu adalah usaha kita untuk punya relationship sama Tuhan. Kalau kita mau punya relationship sama Tuhan, kita harus bayar harganya. Harganya itu adalah kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dari dua ini Tuhan sedang mengajarkan kita untuk punya hubungan sama Tuhan dan punya hubungan dengan sesama. Relationship itu adalah idenya Tuhan. Halo. Relationship itu idenya Tuhan. Bahkan dari sejak pertama kali, dari sejak pada mulanya, Tuhan mulai segala sesuatu dengan relationship. Kejadian 2 ayat yang keempat. Kejadian 2 ayat yang keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ini lagi cerita nih. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Jadi ini waktu penciptaan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi. Di bumi belum ada apa-apa. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi demikianlah keadaan bumi. Pada waktu diciptakan belum ada apa-apa nih. Belum ada semak, belum ada tumbuhan sebab Tuhan belum menurunkan hujan. Karena belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Jadi keadaannya seperti itu. Oke, bumi belum ada apa-apa nih. Dikatakan di ayat yang ke-7. Ketika itulah, in that time. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi waktu itu belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa, Tuhan membentuk manusia. Jadi saudara pakai imajinasi saudara, bayangkan Tuhan membentuk Adam dengan tangannya. Dibentuk, ini kepalanya, tangannya dia bentuk. Dan ini masih seperti boneka, betul? Lalu Tuhan dikatakan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah saudara bayangkan kalau saudara jadi Adam. Kalau saudara ini yang lagi dibentuk Tuhan. Masih merem gini kan. Terus Tuhan begini. Jadi
Bayangkan saudara ada di tangannya Tuhan. Saudara di dalam genggamannya, lalu Tuhan menghembuskan nafasnya. Waktu dihembuskan, tiba-tiba saudara gini, ting. Apa yang pertama dilihat oleh Adam? Tuhan. Jadi waktu dia hembuskan nafasnya sehingga dia menjadi hidup, dan manusia ini hidup in relationship with God. Bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Itu adalah ide awalnya. Sebelum bumi ini ada. Ketika itulah Tuhan menjadikan Adam. Waktu Adam dihembuskan nafasnya dan matanya terbuka, dia lihat Tuhan. Muka ketemu dengan muka. Dari mana saya tahu Tuhan ingin berhubungan in relationship sama Adam? Selanjutnya, dikatakan ayat ke-8, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi jadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Dan sungai yang kedua ialah Gihon, yang mengalir ke seluruh tanah Kush. Dan yang ketiga ialah Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Jadi setelah Tuhan ciptakan Adam, baru dia bikin ini semua. Tuhan menempatkan dan menyediakan semua yang baik sebelum Adam minta. Tuhan sediakan dan menempatkan Adam di sana semua yang baik yang diperlukan bahkan tanpa atau sebelum Adam memintanya. Menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan sama Adam. Kemudian ayat ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Diserah terimakan sama Adam. Jadi Adam diciptakan, belum ada apa-apa. Adam bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Baru Tuhan ciptakan semua yang lain. Setelah semua yang lain dia ciptakan, ditaruhnya manusia itu di sana, lalu diserah terimakan semuanya. Nah itu adalah kasihnya Tuhan sama Adam. Karena kasihnya Tuhan adalah memberi. For God so loved the world that He gave. Karena begitu besar kasih Tuhan atas bumi ini, sehingga diberi. Jadi bahasa kasihnya Tuhan adalah beri. Jadi God is paying the cost of relationship. Namanya pemberian. Halo? Jadi Tuhan sudah bayar. Tuhan mau be in relationship sama Adam. Jadi dia beri. Karena beri adalah bahasa kasihnya Tuhan. Tuhan bayar harga. Harga connectionnya yaitu pemberian. Nah kemudian ayat 16. Setelah Tuhan beri, kan Tuhan lagi bilang gini. Tuhan menyatakan kasihnya kepada Adam. Betul? Lalu Tuhan bikin ini, ayat ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini bukan soal jangan, ini bukan soal larangan. Karena Tuhan sudah menyatakan kasihnya. Bahasa kasihnya Tuhan adalah pemberian. Jadi dia bilang sama Adam, I love you. Because I love you, I give. Makanya aku bikinin taman yang sebagus ini. Dan semuanya aku serahkan sama kamu. Because I love you. Nah kemudian datang bagian kedua. Semua boleh kamu makan, tetapi yang ini jangan. Sebab pada hari kamu memakannya tentulah kamu akan mati. Yohanes 14 ayat yang ke-15.
Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. You get my point? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 24. 3, 2, 1. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Semua boleh kamu makan dengan bebas. Tapi yang ini jangan. Bukan soal jangan. Tetapi yang mengasihi aku adalah yang menuruti perintahku. Jadi Tuhan lagi bahasa cinta sama Adam. Tuhan seolah-olah bilang gini, I love you so much, Adam. Aku menghembuskan nafasku, kita ketemu muka dengan muka. Terus Tuhan bilang, tanpa kamu minta, aku bikinin taman yang bagus. Dan ini semua buat kamu. Memberi adalah bahasa kasihnya Tuhan. Jadi Tuhan lagi bilang sama Adam, I love you. Nah waktu Tuhan bilang, semuanya ini boleh kamu makan dengan bebas, tapi yang ini jangan. Tuhan lagi tanya sama Adam, do you love me? Halo? Karena if you love me, you will obey my command. Jadi bukan soal makan gak makan. Bukan soal pohon ini atau pohon itu. Tuhan mau tahu, I love you. Do you love me? Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ya tidak menuruti firmanku. Tuhan lagi tanya, do you want to be in relationship with me? Pada hari kamu memakannya, pada hari kamu tidak mengikuti perintahku, pada hari kamu berhenti mengasihi aku, pada hari kamu berhenti bayar harganya relationship, maka relationship itu akan mati. Saudara belajar sesuatu bagi hari ini. Itu yang terjadi. Jadi waktu kamu memakannya, waktu kamu berhenti mengasihi aku, karena kamu gak menuruti perintahku, waktu kamu berhenti bayar harganya relationship, pada hari itulah relationship itu mati. The moment you stop loving, you stop paying. And the relationship dies. Itu yang terjadi. Jadi the love story in the Genesis antara Tuhan sama Adam. Dan relationship dies. Tapi kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Selalu Tuhan ingin connected sama manusia. So the love story continue. Karena begitu besar kasih Tuhan, sehingga dia beri anak yang tunggal. Ini yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan mau selalu in relationship sama manusia. Udah mati sih waktu di Eden, tapi dia mau in connection terus. Dia bayar terus harganya. Bahasa kasihnya Tuhan adalah beri. Jadi dia kirim anaknya yang tunggal. Tuhan rindu untuk re-establish connection, relationship sama kita. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita punya hidup lagi. Aku datang supaya you be in relationship again. And not just any relationship, but you have relationship in abundance. Kamu memiliki relationship
di dalam segala kelimpahannya. Maka dari sini saya kasih judul sharing saya pagi hari ini, Abundant Relationship. Jadi saudara tahu apa yang ingin saya sampaikan. Jadi Tuhan bilang, aku datang supaya kamu be in relationship again. Dan kamu punya relationship di dalam segala kelimpahannya. Nah, waktu dia menciptakan Adam gak ditanya, Adam, do you want to be in relationship with me? Enggak. Dia tiup aja. Connected. Tapi kan kemudian dia bilang, I love you. Do you love me? Ternyata cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan, betul. Adam bilang, I don't. Relationship putus. Tapi Tuhan kejar terus. Dia kirim anaknya yang tunggal. Dia bilang, I wanna be in relationship with you. Nah, relationship yang datang kedua kali, enggak datang begitu saja. Sehingga ini yang sering dilakukan di gereja. Barang siapa ingin menerima Tuhan di dalam hidupnya, suruh angkat tangannya. Jadi harus ngapain? Harus pilih. Ini yang dimaksud dengan apa yang ditulis di dalam Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dalam konteksnya kita punya relationship atau tidak punya relationship. Pilihlah kehidupan, Tuhan bilang. Pilihlah relationship supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Tuhan bilang, hari ini kamu kuperhadapkan. Do you want to be in relationship or not? Kamu mesti pilih. Dikasih tips sama Tuhan. Pilih in relationship with me. Caranya bagaimana? Ayat 20, ayat berikutnya. Dengan mengasihi Tuhan. Mereka yang mengasihi aku, menuruti perintahku. Kalau kamu mengasihi Tuhan, then you pay the price of relationship. Karena harganya adalah love. Dengan mengasihi aku. Jadi, kalau saudara mau in relationship with God, saudara perlu untuk mengasihi Dia. Menuruti perintahnya. Menuruti firman-Nya. Jadi bukan hanya desire to be with God. Bukan hanya kepengen ada sama Tuhan. Tetapi punya intention untuk ada bersama dengan Tuhan. Bukan cuman ada di tempat di mana Tuhan hadir. Tetapi masuk ke dalam hadirat-Nya. Nah kalau saudara masuk ke dalam hadirat-Nya, saudara lagi bilang gini sama Tuhan, I want to have a relationship with you. Well, kalau kita mau punya relationship sama Tuhan, kita mesti bayar harganya. Harganya relationship sama Tuhan, kita harus mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, kita menuruti perintahnya. Kita mengikuti firman-Nya. Sampai di sini oke, saudara? Saudara tenang banget semuanya. Atau saya bisa lihat wajah-wajah yang berpikir. Saya berharap ini tidak terlalu keras, tidak terlalu sulit untuk dikunyah untuk minggu pagi, ya. Nah, jadi be in relationship with God, itulah yang pertama dan yang terutama. Tapi yang Tuhan mau adalah bukan cuma be in relationship with God. Tuhan bukan cuma mau kamu punya relationship sama Tuhan. Yesus bilang, aku datang supaya kamu memiliki hidup. Aku datang supaya kamu memiliki relationship sama saya. Dan bukan cuma punya relationship, tapi memilikinya di dalam segala kelimpahannya. Nah, to be in relationship with God, you just have to love God. Tapi kalau saudara mau punya relationship yang berkelimpahan, an abundant relationship, how? Be in relationship with others. Halo? Sebab dua hukum ini adalah yang utama. Enggak ada yang lebih utama daripada dua hukum ini. Be in relationship with God dan be in relationship with others supaya you can have relationship
and having relationship abundantly. Supaya saudara memiliki hubungan, relationship yang berkelimpahan. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, Tuhan bilang. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini perintah baru, Tuhan bilang. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 23. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ayat 22, saya mau ajak sama-sama baca. 3, 2, 1. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. This is the key of relationship abundantly. Dan apa yang boleh kita minta? Apa saja. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Bukan cuma minta, kita memperolehnya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Kalau gitu perintahnya apa? Ayat 23. Dan ini perintahnya. Dan inilah perintahnya, ada 2. Yang pertama, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Sudah dong. Saudara percaya akan Kristus? Bagian pertama sudah. Jadi perintahnya bagian A, bagian B, bagian A udah. Supaya kita percaya akan nama Kristus. Bagian B-nya apa? 3, 2, 1. Dan supaya kita saling mengasihi. Sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus dan kita saling mengasihi, saudara boleh minta apa saja. Maka engkau akan memperolehnya. Dan kalau engkau menuruti perintahnya, berarti engkau mengasihi dia. Kalau engkau mengasihi dia, berarti engkau punya relationship sama dia. Kalau kita tidak mentaati perintahnya, kita berhenti mengasihi Tuhan. Kalau kita berhenti mengasihi Tuhan, kita bilang sama Tuhan, I don't love you. As simple as that. Jadi supaya saudara punya relationship abundantly, abundant relationship, supaya saudara bisa datang sama Tuhan dan minta apa saja dan kamu memperolehnya, you need to love others. If you love God, you have relationship with God. Karena saudara bayar harganya. But when you love others, you can have relationship. Dan saudara memilikinya di dalam segala kelimpahannya. Sampai di sini oke? Nah, ayat yang terakhir. Cerita tentang Salomo. Saudara tahu ceritanya Salomo ketemu sama Tuhan, tuh sama Tuhan disuruh tanya, Salomo, kamu minta apa? Saudara tahu cerita itu kan? Yang dia minta hikmat. Nah, 2 Tawarikh 1 ayat 7 sampai 13. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan bilang sama Salomo, mau lu minta gih? Apa yang saya mau kasih buat kamu? Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Ayat ke-10, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah
Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, ia memerintah atas Israel. Saya dengar cerita ini saudara, udah dari zaman saya sekolah minggu. Dan saya selalu berpikir gini, karena Salomo minta hikmat sama pengertian, jadi Tuhan kasihnya hikmat, pengertian, kekayaan, kemuliaan, dan harta benda. Saudara punya pikiran yang sama dengan saya? Saya pikirnya seperti itu. Sampai kemudian saya baca lagi. Kan Tuhan bilang, minta supaya saya kasih sama kamu. Gitu kan? Nah, waktu saya bacain di dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahannya lebih nendang. Ada nggak terjemahan bahasa Inggrisnya? Waduh, kecil banget. Kalau nggak yang ada yang bisa lebih besar nggak? Nggak ada. Jadi gini, dalam bahasa Inggris dikatakan seperti gini, that night God appeared to Solomon. Oke, malam itu Tuhan menunjukkan dirinya sama Salomo. What do you want? Dia bilang. What do you want? Ask, dia bilang. And I will give it to you. Jadi apapun yang diminta sama Salomo, Tuhan pasti kasih. Kenapa? Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Tuhan udah bilang gini sama Salomo. What do you want me to give you? Ask and I will give you. Ini Tuhan kayak udah kasih cek kosong. Cek blanko. Bukan cek kosong. Cek kosong gak ada uangnya soalnya. Cek blanko. I already sign. Tulis aja angkanya. Minta. Ask, dia bilang. And I will give it to you. Jadi dia boleh minta. Oke. Nah, ini yang Salomo minta. Give me wisdom. Nih. Nah ini biarin di sini aja terus yang ini. Ini yang Salomo katakan. Kita belajar sama-sama. Give me the wisdom and knowledge. Dulu saya pikir inti permintaannya di sini. Give me wisdom and knowledge. Intinya bukan di situ. Give me, ini boleh minta apa aja. Give me wisdom and knowledge. Untuk apa? To lead them properly. Kenapa dia minta? It's not what he asked. Tapi what he asked for. Give me wisdom and knowledge to lead them properly. For who could possibly govern these great people of yours? Kasih hikmat sama kebijaksanaan dong. Supaya gue bisa ngurusin orang-orang ini. Siapa yang mau ngurusin orang-orang hebat ciptaanmu ini Tuhan? Kalau bahasa kita sehari-hari. Tuhan bilang ini sama Salomo. God said to Solomon, karena your greatest desire is to help your people. Untuk apa? Menolong orang-orangmu. Because your greatest desire is to help your people. And you did not ask for wealth, riches, fame, or even the death of your enemy or a long life. Lu minta keinginanmu yang terbesar adalah untuk orang lain. Dan kamu gak minta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawanya musuhmu buat diri lu sendiri. Lu gak minta apa-apa buat lu, kata Tuhan. Karena Tuhan udah kasih
Blank check di depan. Salomo minta, gua kasih. Jadi dia bisa minta apa saja. Tapi yang dia minta hikmat dan kebijaksanaan. Bukan buat saya, dia bilang. Tuhan, kasih hikmat kebijaksanaan dong. Supaya orang-orang bisa lihat, buset Salomo, hebat bener ya dia. Dia bukan minta buat itu. Minta hikmat dan kebijaksanaan to lead your people. Untuk menolong orang. Supaya mereka bisa ditolong. Sebab siapa yang akan memimpin orang bangsa yang besar yang kau ciptakan ini. Dan Tuhan bilang, karena yang kamu inginkan adalah untuk menolong orang. Bukan minta apa-apa untuk dirimu sendiri, dia bilang. But rather you ask for wisdom and knowledge to properly govern my people, kata Tuhan. I will certainly give you the wisdom and knowledge. Saya pasti kasih hikmat dan kebijaksanaan untuk kamu. Karena saya udah bilang, minta, maka aku akan berikan. Jadi Tuhan pasti kasih. Tetapi I will also give you wealth, riches, and fame such as no other king has had before you or will ever have in the future. Saudara melihat kuncinya pagi hari ini? Karena Salomo bilang dia minta untuk menolong orang. Kenapa dia perlu minta untuk menolong orang? Because I love my people the way I love myself. Karena aku mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku sendiri. Tuhan bilang, maka aku akan berikan apa yang kamu minta. Bukan cuman itu saja. Aku akan berikan kekayaan, harta benda, kemuliaan. Sehingga kamu bisa punya relationship. Dan bukan cuma relationship sama Tuhan, tetapi relationship di dalam segala kelimpahannya. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini. Jadi apapun yang saudara mau minta sama Tuhan, bukan soal apa yang saudara mau minta. Bukan soal apa yang saudara mau minta. Saudara mau minta mobil sekalipun. Kenapa kamu minta mobil? Saudara mau minta kekayaan. Kenapa kamu minta kekayaan? Kamu minta hikmat. Kenapa kamu minta hikmat? Minta pengetahuan. Kenapa minta pengetahuan? Minta koneksi. Kenapa minta koneksi? Kepandaian. Kenapa minta kepandaian? Kalau kamu minta supaya kamu bisa menolong orang. Karena kamu mengasihi orang. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tuhan bilang, then engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Supaya kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Jikalau engkau melakukan apa yang aku perintahkan, kamu mengasihi aku. Jikalau engkau mengasihi aku, you pay the price of relationship with me. Dan engkau boleh minta apa saja dan kamu akan memperolehnya. Jadi saudara bukan cuma punya relationship sama Tuhan, tetapi saudara bisa punya abundant relationship. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya berharap ini memberkati saudara. Pulang dari tempat ini bukan soal apa yang saudara minta. Tapi apa yang saudara minta, buat apa. Saya minta perusahaan saya tambah besar Tuhan. Supaya, pastikan supayanya adalah so I can love others like the way I love myself. Aku minta apapun yang saudara mau minta. Mintalah dengan tujuan yang benar. Supaya saudara bisa
menolong orang supaya saudara bisa mengasihi orang lain seperti saudara mengasihi dirimu. Dan apapun yang kamu minta, engkau akan memperolehnya. Tuhan Yesus berkati.